welcome to Alpha Mega Church. Kami harap kamu tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda, karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang kalian anggap memberkati kalian semua. Jangan lupa pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut pengumuman yang perlu kita sampaikan dan kalian perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Teens online service bisa diakses di YouTube Alpha Mega Church setiap hari Minggu jam 7 pagi. Worship and Words setiap hari Kamis jam 8 malam via IG Live Sound of Praise Official dan YouTube Live Alpha Mega Church. Selanjutnya kita akan mengadakan Worship Night Grace of God with Pastor Eliseba Sutopo pada 25 Februari 2023 jam 6 sore dengan dress code pink atau merah. Mari datang dan ajak kawan untuk terberkati bersama-sama. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo semuanya, senang bisa bertemu kembali dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Selamat datang di ibadah online kita, anak-anak remaja Tuhan, anak-anak muda Tuhan. Tuhan kita keren. Anda semua juga adalah orang-orang yang keren. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini. Tentang tentara Allah. Ya. Saudara tahu ya, rekan-rekan semuanya, anak-anak muda, anak-anak remaja Tuhan, dalam ketenteraan itu ada yang namanya tradisi. Tradisinya apa? Ketika seorang komandan bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Selalu ada kalimat satu muncul dalam setiap jawaban. Apa? Siap, siap komandan, siap komandan. Nah saudara kalau ditanya, bagaimana kabar Anda? Apa jawab Anda? Apakah berkatakan, siap, luar biasa? Atau ya begini, bagaimana? Harusnya sebagai tentara-tentara Tuhan itu harus selalu berkata, siap, siap, siap. Walaupun posisi kita sedang tidak enak, kita akan berkata siap sebab apa? Tuhan gitu, Tuhan kita keren. Maka anak-anak Tuhan juga harus keren. Tidak boleh lembek, tidak boleh bermalas-malasan. Harus tetap semangat. Nah, suatu ketika ada sebuah survei ya. Kita akan melihat dari sisi positifnya. Surveinya seperti ini. Bahwa ditemukan dalam 2 dawarsa terakhir ada gereja-gereja yang kuat. Kebangunan rohaninya terjadi di mana-mana. Baik itu di negara Cina, Korea, bahkan sampai di Singapura. Dan hal ini diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan. Dikatakan kenapa mereka mengalami kebangunan rohani secara luar biasa begitu. Karena apa? Karena bangsa-bangsa ini memberlakukan wajib militer kepada penduduk mereka. Jadi mereka ngerti betul apa yang dimaksud dengan tentara. Mereka ngerti betul apa itu namanya menjadi seorang tentara. Kalau kita bandingkan di Indonesia, seorang pendeta berkata, ada amin? Masih ada berkata, ya amin. Atau Indonesia kalau kakek pendetanya bilang, bang kita tentara Tuhan. Semua jawabnya amin. Tapi mereka nggak ngerti apa itu artinya. Namanya tentara Tuhan. Kenapa bisa kita hanya berkata amin? Ya, kita itu hanya kenal tentara itu lewat kosakata. Taunya oh tentara itu pakai loreng dan doreng. Tapi bangsa-bangsa yang punya militer, saat pendetanya bilang, tentara siap, mereka berkata, siap. Nah, ini
yang harus kita tiru. Ketika orang bertanya kepada juga, siap tentara Allah, Anda juga akan berkata, siap. Siap melayani, Anda juga harus berkata, siap. Dengar baik, contoh. Sebuah cerita dalam Alkitab, Yakub. Tuhan hanya butuh 1 malam untuk bermetamorfosis dari seorang penipu Yakub pecundang menjadi Yakub Israel. Pangerannya siapa? Tuhan. Lagi Saulus, dia dulunya pembunuh orang Kristen, benci anak Tuhan, tapi dijamah dan ditemui oleh cahaya di jalan. Sikap hatinya berubah menjadi tentara Allah. Kalau Anda tahu, dia karam kapal, dipukul, disesah, tetapi panjang umurnya, gak mati-mati. Luar biasa kan? Siapa yang membuat mereka? Tuhan. Nah, Anda juga adalah orang-orang pilihan Tuhan, tentara-tentara Tuhan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kita harus tidak boleh lembek. Tidak mudah tersinggung. Jadi menjadi tentara Allah itu tidak mudah tersinggung. Ya, dia tahu siapa panglimanya. Kalau panglimanya itu keren, ya, tentara-tentaranya juga harus keren. Seorang tentara juga tidak hanya menuntut keinginan pribadinya. Orang-orang hanya ngerti bisa saja punya Yesus itu berarti bisa sembuhin ini, sembuhin itu. Akhirnya apa? Kita datang ke gereja membawa list permintaan. Permintaan apa? Ganti inilah, ganti motor baru, minta disembuhkan, kerjaan belum dapat. Ada yang mengatakan, oh saya belum punya pasangan. Tidak ada yang salah dengan list-list itu. Tapi sebagai tentara Allah hanya menuntut keinginan-keinginan. Itu membuat kita menjadi lembek. Kenapa? Kalau setiap doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita bisa mudah gondok, mudah marah. Dan kita bisa berkata seperti ini, tidak ada Tuhan, Tuhan lebih sayang dari itu. Nah, sebagai seorang tentara Tuhan, sebagai seorang panglimanya Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus punya mental seperti Kristus. Tidak mudah ngeluh, tidak mudah menyerah. Dia akan tetap maju terus. Hari ini kalau Anda mendengar tentara Tuhan, bertelinga Anda berdenging kencang, hatinya berdegup kencang. Saat aku berdiri dan menghadap hadirat Tuhan sebagai bangsa yang tangguh dan kuat, bukan hanya meminta-minta sebagai tentara Tuhan, meminta-minta, tetapi bagaimana aku harus berbuat dalam hidup ini. Karena apa? Hidup ini adalah sebuah kehormatan. Kalau saya dan saudara menjadi orang yang dipilih Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan, itu adalah anugerah, dan anugerah sebuah kehormatan yang luar biasa. Berbicara tentang sebuah kehormatan, ini bicara tentang apa? Pilihan. Coba lihat, sebagai anak Tuhan kita punya hak, punya warisan. Itu anugerah. Semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai seorang tentara Tuhan, tidak boleh mudah menyerah menghadapi segala macam apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau anak itu, kalau kita sebagai adalah anugerah, kitalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan itu jadi kesukaan Tuhan. Menjadi tentara Tuhan itu adalah pilihan. Menjadi tentara Tuhan itu memang tidak sesuatu mudah untuk dilakukan. Tetapi menjadi tentara Allah itu adalah suatu kebanggaan di dalam hidup kita. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya mau kasih tahu, konsep Yesus datang ke dunia ini bukan hanya mengenai tentang keselamatan. Kalau konsepnya hanya mengenai keselamatan, tidak perlu ya menyuruh kita menyampaikan berita Injil. Ya cukup saja didoakan, dibaptis, selesai. Kalau cuma surga yang kita kejar, ya habis didoakan, terima Yesus, setelah itu dibaptis, selesai. Apakah itu target Anda? Apakah itu target kita mengikut Yesus hanya masuk surga? Tentu tidak. Nah, saudara, ada sesuatu yang selama ini mungkin missing dari pengertian gereja.
Anda hari ini harus bangkit sebagai tentara Tuhan. Dan saya katakan bahwa kehormatan sebagai tentara Tuhan itu adalah pilihan. Kenapa? Satu kalimat, karena memang hidup ini pilihan. Firman Tuhan berkata, kamu bisa bangun rumah di atas pasir atau di atas batu. Lebih gampang mana? Pasir ya, atau bangun di atas batu? Lebih gampang pasir. Bagus mana? Sama bagusnya. Kuat mana? Kelihatannya ketika ada badai. Di situ baru terlihat yang di atas pasir mudah ambrol, gak karuan, tetapi di atas batu itu menjadi kokoh. Kita pilih yang mana? Sama juga kalau Anda lihat Petrus, ya, dan Yudas, ada bedanya. Coba lihat, Yudas mengkhianati hanya sekali. Petrus berapa kali? 3 kali menyangkal Yesus. Tapi kita lihat mana? Lebih jelek mana? 1 kali atau 3 kali? Semoga kita akan berkata 3 kali. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yudas memilih untuk bablas, gantung diri di tali. Mungkin di pohon cabai kali. Tapi Petrus, dia kembali kepada Yesus. Hidup ini pilihan, teman-teman semuanya. Jadi sebagai tentara Tuhan kita itu adalah tidak boleh lemah. Kenapa sih sebagai tentara Tuhan tidak boleh lemah? Karena orang lemah itu tidak bisa membela dirinya. Orang lemah itu sukanya ngerepotin, ya kan? Ngerepotin saja, ngerepotin orang. Merepotin. Anda pilih mana? Ngerepotin atau membela? Kuat atau lemah? Menolong atau ngerepotin? Membela atau bikin perkara? Yang mana posisi kita? Coba kita koreksi masing-masing, kita ini posisi kuat atau lemah? Ini penting kita sadari. Sebagai tentara Tuhan, jenis orang yang harusnya tidak suka ngeluh aja. Tidak suka cemberut, jutek, mengkerut jidatnya. Pilihan yang kuat, sangat kuat sehingga berkemenangan. Artinya, Anda menjadi kuat, Anda akan mengalami kemenangan. Contoh dalam Yoel 2 ayat 11 dikatakan, pasukannya banyak dan pelaksana firman-Nya itu kuat. Nah, saudara, ini saatnya gereja bangkit, saatnya tentara Tuhan Allah berdiri kokoh bagi Tuhan. Lalu bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang tentara Tuhan? Ya, menjadi seorang tentara Tuhan itu harus tidak murahan. Tentara Tuhan itu bukan beli atributnya, lalu ditempelkan, dipakai, lalu pakai seragamnya, gak gitu. Tapi ketika seorang tentara mendapatkan loreng, mendapatkan baret, mereka pantas untuk mendapatkannya. Dan setiap kita mendapatkan sesuatu atau kita mendapatkan sebuah kasih karunia, menjadi seorang tentara itu ada kriterianya. Tidak mudah menjadi seorang tentara. Contohnya, saya dulu mendaftar sebagai menjadi seorang tentara. Saya gagal. Karena apa? Saya tidak memenuhi persyaratan. Kenapa? Kalau saya dipaksakan masuk menjadi seorang tentara, itu bukan malah menolong, ngerepotin. Nah, kalau hari ini saya mendapat kasih karunia anugerah Tuhan menjadi tentara-tentara Kristus, saya tidak boleh menghilangkan kesempatan itu. Oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada kesempatan ini. Bagaimana menjadi seorang tentara Tuhan? Seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang tentara Tuhan? Ada 4 hal yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah menjadi seorang tentara itu, ciri khas seorang tentara itu adalah ini, berani. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3, berani. Saking tanganmu letakkan sini, berani. Berani atau begitu, berani. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Saudara, orang kalau sudah mendaftar masuk ke ketenteraan, sudah pasti siap satu hal, yaitu apa? Mentalnya, mental apa? Mental berani. Saudara, setiap orang pasti punya kelemahan kok. Ada yang berani sekali di hal tertentu, tapi takut di beberapa hal ini dan itu dan lainnya. Ada yang berani di hal lain, tapi juga takut sekali di bagian-bagian lainnya. Tapi orang tersebut kalau sudah masuk mantap menjadi seorang tentara, hatinya pasti sudah siap. Katakan bersama dengan saya, siap. Yaitu apa? Siap menderita. Loh kok bisa ya? Karena apa? Ketentaraan itu identik dengan berbagai macam latihan, disiplin, dan penderitaan mungkin secara fisik. Jadi biasanya gini, sebelum kita masuk tentara, mungkin kita bisa gerakan kita suara lucu-lucu. Aku kalau mau lihat seperti ini, kesengin seperti ini. Hei, kalau sudah Anda mantap masuk menjadi seorang tentara, tidak lagi seperti itu. Tapi begitu masuk Anda menjadi tentara, masih berani seperti itu, Anda akan pasti menjadi bulan-bulanan. Dan ditanya, apa kamu sungguh mau jadi tentara? Kalau jawaban kita lembeng, jawaban kita, aduh gimana ya? Saya mau kasih tahu, tanpa banyak tanya, Anda harus disingkirkan. Waktu saya tes jadi tentara, hanya sedikit saja kelihatan sesuatu yang tidak mumpuni. Tidak ada kompromi, tidak ada penjelasan. Ketika persyaratannya nggak lulus, saya disuruh keluar. Sakit nggak? Sakit. Tapi kalau Anda sekarang menjadi seorang tentara Tuhan, itu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, adalah sebuah keberanian penting untuk dimiliki seorang tentara Tuhan. Kita ini tentara Allah, artinya apa? Berani menderita bagi Kristus, harus berani. Sebagai seorang yang sudah masuk, ya menjadi orang yang, apalagi seorang yang sudah melayani, percaya kepada Kristus, kita harus punya keberanian. Tetapi keberanian yang saya maksud di sini adalah bukan keberanian yang tidak benar. Tetapi ketika menjadi seorang tentara Tuhan itu harus berani menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan. Karena apa? Itu adalah seorang tentara Tuhan. Jadi kalau kita punya keberanian, itu adalah modal iman kita. Jadi mari menjadi seorang berani dalam hal apa? Dalam hal iman, dalam kehidupan tentara Allah harus berani. Berani menderita, dilatih harus berani. Berani tentara Allah hanya takut satu pribadi, itu takut sama Tuhan. Tentara Allah harus malu untuk satu hal. Malu untuk berbuat dosa. Tapi berani untuk menghadapi penderitaan, berani menghadapi hidup. Yang kedua apa? Yang kedua adalah, pertama tadi tak berani, yang kedua taat. Dalam 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Taat itu saudara tidak mudah. Ketentaraan punya ciri khas, yaitu apa? Taat. Ketentaraan dalam berbagai macam akademik, bangsa-bangsa menginvestasikan waktu, energi untuk satu hal, kualitas apa? Taat. Seseorang kalau tidak taat tidak akan menjadi apa-apa. Kalau kita tidak taat kepada aturan-aturan yang ada, kita mungkin tidak enak. Tapi ketika kita belajar untuk taat, maka endingnya akan membawa hal yang baik untuk setiap kita. Tentara Allah ciri khasnya apa? Ya taat. Kalau sudah Tuhan bilang ini, gak usah tawar-tawar. Jadi taatlah. Memang Tuhan itu gak tertarik emas dan perak dalam diri kita. Dia mau kita taat kepada firman-Nya. Dia nggak peduli dengan nilai tukar rupiah. Dia tidak tertarik dengan anak rohani mau berapa jiwa yang dimenangkan. Yang dia mau dari kita semua adalah taat. Seseorang yang taat itu adalah seseorang yang senantiasa akan mendapat kebaikan. Orang yang tidak taat
akan mengalami hal yang mungkin tidak akan mendapatkan sesuatu yang harus dinikmati. Tetapi orang menjadi taat, senang, suka, tidak suka, orang yang taat itu selalu mendapatkan hal-hal baik dalam hidupnya. Yang ketiga, ciri khas seorang tentara itu apa? Berani, taat. Yang ketiga lah, terlatih. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3-4, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini harus dilatih. Menjadi seorang berani, menjadi seorang yang taat, itu harus terlatih. Tentara itu terlatih, khususnya apa? Menggunakan senjata. Hanya tentara yang boleh menggunakan senjata. Orang sipil tidak boleh. Kalau kita orang sipil di Indonesia menggunakan senjata, Anda ditangkap. Jadi tentara itu harus terlatih dalam menggunakan senjata. Pertanyaannya, Anda terlatih atau tidak? Itu harus Anda pegang baik-baik dalam hidup ini. Ya. Karena dalam hidup ini akan banyak aspek yang bisa mengganggu. Banyak aspek dalam hidup yang perlu dilatih supaya kita tidak lemah. Terlatih itu penting menjadi seorang tentara Tuhan. Kita harus terlatih. Terlatih itu akan mengarah kepada kedisiplinan. Saya mau katakan, disiplin bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Butuh perjuangan, konsisten, dan pantang menyerah. Dan disiplin bisa dikatakan merupakan kunci dari kesuksesan. Seorang atlet bisa memenangkan pertandingan karena ia disiplin berlatih. Orang bisa berhasil diet karena ia disiplin olahraga dan jaga pola makan. Tuhan juga pribadi yang disiplin, tidak pernah terlambat dan tertib. Oleh sebab itu, sebagai seorang tentara Tuhan itu harus kita mau dilatih. Dalam Ibrani 12 ayat 10-11 berkata seperti ini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oleh sebab itu tentara Allah harus terlatih dan punya disiplin dalam menggunakan senjata kita apa, saudara? Senjata kita adalah firman dan doa. Gak bisa doa lama, gak bisa baca firman banyak. Ya latihan. Semua hidup ini harus ada latihan. Dalam hidup ini gak ada orang tiba-tiba menjadi seorang juara, menjadi hebat dalam segala pelayanan, dalam skala pekerjaan, dalam skala apapun yang kita lakukan. Menjadi seorang hebat itu, menjadi seorang juara itu harus dilatih. Gak ada tiba-tiba lahir bisa menjadi WL, bisa menjadi pemain musik, mungkin bisa menjadi seorang atlet yang luar biasa. Gak ada. Dilatih. Setiap hari kita harus latihan. Saya mau katakan, apapun kelemahanmu bisa menjadi kelebihanmu, asalkan mau dilatih dan berlatih. Contohnya, saya tidak bisa bicara, ya, apalagi di depan banyak orang. Tapi kalau hari ini saya bisa bicara di depan banyak orang, bisa melakukan ini, karena saya latih. Sehingga apa? Saya bisa juga melihat banyak orang dan bisa cerita banyak. Baik itu cerita kehidupan, cerita firman, saya bisa. Kenapa? Saya melatih diri saya. Dan yang terakhir adalah menjadi seorang tentara itulah siap mati untuk Yesus. Dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentara siap mati untuk Yesus artinya apa? Itu ada arahnya kesetiaan. Kalau kita setia, apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, ya banyak hal yang harus kita lewati. Kita akan tetap setia, siap mati sampai pada akhirnya. Contohnya, karena salah satu tugas tentara adalah membela tanah air dan ancaman paling berat sekalipun, mereka siap mati. Nah, saat inilah saat Anda harus bangkit menjadi tentara Allah. Menjadi seorang tentara Allah itu harus menghilangkan rasa takut mati bagi Kristus. Hari-hari ini bisa kita lihat, bisa kekristenan mengenaskan banyak orang hidup tanpa rohaninya mati. Hidup tapi rohaninya tidak terlihat dan tidak melakukan apa-apa.
Inilah jenis orang yang kalau waktunya tukar menukar ya, saat ditanya hobinya dia akan tulis lari apa saudaraku? Lari dari kenyataan, susah sedikit lari, hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi tentara Allah harus selalu siap mati buat Yesus dan siap hidup bagi Yesus. Tentara punya tanggung jawab besar, maka kalau bangsa kita kalau jadi tentara di akhir tugas akan ada uang pensiun. Kenapa? Ya karena pengabdian itu perhitungan sampai akhir hidup mereka. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya kita harus tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh lembek. Kita harus setia karena kesetiaan kita itu Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan apapun itu. Sementara kalau kita melihat di dunia ada orang bodoh yang melatih orang-orangnya mati sia-sia. Ada orang berani mati untuk narkoba. Ini sesuatu yang tidak baik, ya. Mereka mati tanpa ada apa yang mereka mati untuk narkoba. Buat apa, guys? Ya. Anda rela berani untuk mati buat narkoba? Gak penting. Hari gini gak penting. Tapi kalau Anda siap mati untuk Yesus, itu yang lebih penting. Saudara saya kasih Tuhan, ini saatnya kita sebagai gereja-gereja Tuhan, anak-anak muda Tuhan, kita harus selalu siap, berani, taat, dan berlatih sampai akhir hidup kita. Yang paling penting dalam hal ini adalah berani menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, paling terakhir, hari ini Anda harus membuat pilihan antara Anda berdiri sebagai anak Allah atau berdiri sebagai anak Allah juga, tentara Allah. Saat Anda ambil keputusan ini, urapan Tuhan akan turun atas kamu dan memperbarui hidupmu. Cara pandangmu pasti bisa berbeda, prioritasmu akan beda, siapa yang paling penting itu akan cukup beda. Cukup hidup dalam kemalasan, itu berarti Anda mundur satu langkah. Biarlah Anda hidup dalam bentuk yang lebih dahsyat, yang lebih gagah. Maka kita menjadi tentara-tentara Tuhan yang militan, yaitu bagaimana kita menjadi berkat di dalam hidup kita. Saya ingin berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kalau Tuhan memilih kami menjadi seorang tentara-tentara Tuhan, menjadi seorang pelayan, dan kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Biarlah sifat-sifat keberanian di dalam melakukan firman Tuhan, ketaatan dalam firman Tuhan, dan kami boleh terlatih untuk terus setia kepada Tuhan, serta kami siap dan setia sampai akhir hidup kami untuk tetap percaya akan pertolongan, akan mengiring Yesus, sehingga hidup kami Tuhan juga menjadi berkat. Kami tahu kami punya kelemahan. Terkadang keadaan membuat kami terpengaruh. Tetapi hari ini Tuhan mengajari kami harus selalu menjadi seperti tentara-tentara Kristus yang militan, yang selalu siap dan siap. Karena kami tahu Tuhan ada di pihak kami, menolong kami, menuntun kami, mengarahkan kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hidup mereka boleh dipulihkan, hidup mereka boleh bangkit, dan hidup mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.